Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam Gamitan Kurikulum 2013. Kenapa sih Gamitan? Karena kan di dalam Kurikulum 2013 itu adalah berbasis pada tematik. Ya, ada semua mata pelajaran itu ada di situ semua di dalam satu tema. Tapi saya hanya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia aja. Makanya di sini disebutnya sebagai Gamitan. Nah, oke. Kurikulum 2013. Nah, ini menurut Mulyasa bahwa kurikulum 2013 ini berbasis pada karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap kritikan kurikulum 2006 atau KTSP. Jadi gini, kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada karakter. Nah, makanya di dalam kompetensi dasar untuk kurikulum 2013 itu dimunculkan untuk kompetensi dasar spiritual dan sosial. Nah, untuk kompetensi dasar 1 ini lebih pada menggambarkan kompetensi dasar spiritual. Untuk kompetensi dasar 2 ini lebih menggambarkan pada sosial. Untuk KI 3, kompetensi inti 3 ini lebih menggambarkan pada pengetahuan, dan KI 4 ini lebih menggambarkan pada keterampilan. Nah, jadi diharapkan tidak hanya menciptakan siswa yang cerdas saja, tetapi bagaimana siswa itu bisa berkarakter. Ya, tidak hanya cerdas aja, tidak hanya pintar aja, tetapi bagaimana sih mengajarkan siswa untuk bersosial yang baik, untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu seperti apa. Nah, ini semuanya itu tergambarkan di dalam kurikulum 2013. Ya, di dalam proses pembelajarannya pun ini untuk sikap ini harus diajarkan selama proses pembelajaran. Ya, sifatnya disebut dengan hidden curriculum. Maksudnya gimana, Bu? Misalkan ketika nanti di dalam proses pembelajaran itu ada kegiatan berkelompok, ya belajar kelompok, diskusi. Nah, di situ tuh nanti kita memberikan penilaian bagaimana tanggung jawab siswa di dalam berdiskusi, bagaimana kejujuran siswa, bagaimana siswa itu menanggapi pertanyaan. Ya, bagaimana siswa itu bisa menerima temannya. Nah, itu pun nanti akan diobservasi oleh guru ya mengenai sikap siswa. Itu. Ya, makanya penilaian guru di dalam kurikulum 2013 ini banyak ya. Jadi guru itu bukan hanya menilai dari aspek pengetahuan aja, tetapi dari aspek sikap dan spiritual pun ini harus dinilai. Cara nilainya itu bukan pertanyaan benar atau salah, tetapi cara nilainya itu adalah dengan cara mengobservasi siswa selama proses pembelajaran, ataupun boleh guru itu menilai dengan memberikan angket kepada siswa. Silakan kalian menilai diri kalian sendiri atau menilai teman-temannya itu seperti apa. Ya, itu. Dan kemudian di sini untuk menjawab kritikan terhadap kurikulum 2006. Ya, emang seperti apa sih kurikulum 2006? Nah, sebenarnya gini, di dalam kurikulum 2006 ini sebenarnya nggak jelek juga ya, tetapi yang memang ada yang perlu diperbaiki. Seperti di dalam kurikulum 2006 itu kan dia bukan berbasis pada tematik ya, yang tematik itu paling kelas 1, 2, dan 3, selebihnya itu parsial ya, jadi per mata pelajaran. Nah, jadi kritikannya itu, jadi setiap hari nih untuk KTSP, siswa itu setiap hari harus bawa berbagai macam buku di dalam tasnya. Ada satu hari misalkan ada 4 mata pelajaran, berarti siswa itu harus membawa 4 buku mata pelajaran, belum LKS-nya, belum buku tulisnya, gitu ya, sehingga tas siswa itu berat. Itu beda dengan kurikulum 2013 karena berbasis pada tematik, jadi satu hari siswa itu ya hanya bawa 1 buku aja, gitu ya, dimana di dalam satu tema itu berlaku hanya 1 bulan buku itu. Terus berikutnya kritikannya apalagi nih? Selain itu kritikannya itu jam sekolah. Jadi di dalam kurikulum 2006 itu jam sekolahnya itu lebih singkat daripada kurikulum 2013. Nah, karena lebih singkat, jadi lebih memungkinkan siswa untuk lebih banyak main di luar, khususnya untuk siswa yang SMK. Kalau siswa SMK mungkin jam 12 sudah pulang, sisanya itu mereka main di luar. Dan mainnya itu bukan main biasa, tapi main tawuran ya, sehingga ini perlu dikoreksi. Ya, kenapa sih siswa itu lebih banyak tawuran? Ya, karena
jam sekolahnya itu lebih sedikit dari itu di dalam kurikulum 2013 itu lebih banyak ya, agar nanti siswa itu bisa menghabiskan waktunya di sekolah daripada di luar itu. Terus berikutnya di dalam kurikulum 2006 itu lebih pada berbasis pada hasil ya, jadi siswa yang hasil evaluasinya tinggi, benar semua, maka siswa itu pintar. Tetapi untuk di dalam kurikulum 2013 itu siswa itu berbasis pada karakter ya. Jadi bukan hanya menilai di bagian hasil aja, tetapi semua prosesnya pun ini dinilai oleh guru. Ya, makanya apa ya? Karakter siswa ini perlu dikembangkan di dalam kurikulum 2013 itu ya. Terus berikutnya juga untuk penalaran siswa di dalam 2006 ini masih berbasis pada LOTS. Penelitian Peirce bahwa siswa itu masih pada tahap penalaran yang rendah. Nah, ini pasti yang salah pasti di sistem pendidikannya. Nah, akhirnya di dalam kurikulum 2013 itu berbasis pada teks, sehingga nanti penalaran siswa itu menjadi meningkat ya, karena siswa itu bisa membaca, selain membaca siswa itu bisa memahami dan bisa mengevaluasi hasil bacaan, sehingga nanti penalaran siswa akan semakin bertambah. Nah, ini pengembangan kurikulum 2013 ini dikembangkan secara menyeluruh mulai dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Berikutnya, rumusan kompetensi mencakup ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, jadi ini sudah tergambarkan di kompetensi dasar. Terus berikutnya, keterpaduan kurikulum 2013 terlihat pada sinergitas antara pengembangan kurikulum dengan penyediaan buku, yaitu buku siswa dan guru. Ya, makanya di dalam kurikulum 2013 itu pemerintah sudah menyediakan buku. Ada buku siswa dan ada buku guru. Ya, untuk buku guru ini untuk pegangan guru. Jadi di dalamnya itu sudah ada pemetaan kompetensi dasar, sudah ada tujuan pembelajaran, sudah ada langkah-langkah. Nah, nanti silakan guru itu tinggal mengembangkan apa yang ada di buku guru. Nah, sedangkan di buku siswa ini isinya tentang materi apa aja yang harus dipelajari. Terus berikutnya, gradasi pengembangan kurikulum 2013 ini memperlihatkan konsistensi dari kerangka berpikir dalam penataan materi pembelajaran yang berangkat dari yang umum ke yang khusus, dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang dekat ke yang jauh. Nah, jadi untuk kurikulum 2013 ini lebih memperlihatkan pada kemampuan dimulai dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, jadi apalagi untuk yang di SD ya, tema yang ada di SD ini, tema-temanya ini tema yang dekat oleh siswa seperti diriku, tubuhku, ya, terus energi. Nah, jadi untuk yang kelas 1 misalkan dimulai dari diriku. Nah, sebelum dia mempelajari materi yang lain, dia harus kenal dulu nih dirinya sendiri. Ya, bagaimana dia bisa mengenal dirinya sendiri ya. Bagaimana dia untuk mengenalkan dirinya kepada orang lain itu seperti apa. Nah, nanti setelah dia sudah mengenal diri sendiri, maju lagi nanti tema berikutnya apa. Sehingga sehingga pembelajaran di dalam kurikulum 2013 itu dimulai dari yang mudah dulu ke yang sulit, dari yang konkret ke yang abstrak gitu. Terus berikutnya, pengembangan kurikulum 2013 ini sangat memperhatikan hasil studi organisasi dunia tentang capaian siswa Indonesia dalam pembelajaran seperti PISA, TIMSS, PILS ya. Jadi menurut organisasi ini, siswa yang ada di Indonesia ini masih dalam taraf berpikir rendah. Tingkat peringkatnya itu untuk siswa Indonesia itu masih di tingkat 60 atau 61 gitu dari 65 negara. Nah, itu sangat di bawah banget ini untuk kemampuan bernalar siswa. Nah, makanya perlu adanya perombakan kurikulum di Indonesia. Nah, salah satunya adalah dengan kurikulum 2013 itu. Nah, berikutnya untuk di dalam kurikulum 2013 ya, karena tadi lebih menekankan pada hasil organisasi yang PILS itu bahwa kemampuan bernalar siswa rendah, minat bacanya pun juga rendah ya. Makanya di sini menurut Nuh ya, Muhammad Nuh, dulu kan Menteri Pendidikannya masih Muhammad Nuh ya. Jadi lebih pada menekankan pada berbasis pada teks dan bahasa juga sebagai penghala ilmu pengetahuan. Ya, penghala ilmu pengetahuan. Nah, maksudnya apa? Penghala ilmu pengetahuan itu, penghala itu artinya adalah penarik. Ya.
penarik ilmu pengetahuan. Jadi kalian kalau mau mempelajari mata pelajaran apapun, ya harus menggunakan bahasa. Seperti saya nih, saya ngajar kalian. Saya berbicara menggunakan bahasa. Nah, berarti saya sudah menggunakan bahasa sebagai penghala ilmu pengetahuan. Itu ya. Oke. Nah, kalau saya ibaratkan nih, kalian sedang bernafas nih. Kalau kalian bernafas, kalau tanpa dihela dulu ini nafas kalian, apakah kalian bisa bernafas? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi sama seperti kedudukan bahasa ya. Jadi bahasa itu adalah sebagai penghela. Kalau nggak dihela, ya nggak akan terjadi pembelajaran. Itu ya. Jadi bahasa itu banyak kan keterampilannya, ada keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara dan menulis. Nah, 4 keterampilan ini kan semuanya bidang bahasa. Ketika kita belajar di sekolah, belajar mata pelajaran apapun itu pasti akan menggunakan bahasa. Terus berikutnya, melalui pendekatan ini diharapkan siswa mampu memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Oke, bahasa Indonesia diajarkan bukan sekedar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks yang mengemban fungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri penggunaannya pada konteks sosial, budaya, dan akademis. Jadi ini untuk pembelajaran berbasis pada teks, ini jadi siswa itu bukan hanya memahami bacaan aja, tetapi bagaimana sih siswa itu dapat memproduksi, dapat membuat berbagai macam teks. Ya, untuk anak SD aja ini kompetensi dasarnya bisa untuk membuat teks laporan. Ya, kenapa enggak, Bu? Kan susah, Bu, untuk meminta anak membuat teks gitu kan. Nulis cerita aja susah, gimana untuk menulis laporan? Nah, itu nanti gimana kalian kreativitas kalian, bagaimana caranya membuat siswa itu bisa membuat teks laporan. Nah, otomatis kalau misalkan untuk membuat teks laporan, siswa pun harus mengadakan berbagai macam percobaan atau dengan mengamati kegiatan observasi. Nah, itu pun nanti bisa dijadikan sebagai tulisan teks nanti hasilnya. Itu ya, karena teks itu bukan hanya dipelajari, tetapi bagaimana teks itu bisa dipakai oleh siswa. Gitu. Nah, berikutnya perbedaan kompetensi dasar pada kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Oke. Yang pertama adalah untuk kurikulum 2006 nih. Oke, coba kalian analisis ini perbedaannya apa ya? Untuk 2006 ini mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Ya, sedangkan KD di dalam kurikulum 2013 mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera. Untuk kurikulum 2006, menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu. Sedangkan di dalam kurikulum 2013-nya, mengenal teks petunjuk arahan tentang perawatan tubuh serta memelihara kesehatan. Oke, nah di sini ketika kita melihat kompetensi dasarnya, ya kita bandingkan, ternyata ini sama-sama memfokuskan pada materi teks deskriptif dan petunjuk. Ya nggak? Sama nggak mendeskripsikan? Ini teks deskriptif. Sama ya? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Lalu bedanya apa? Nah, bedanya untuk yang KD yang disusun dalam kurikulum 2006 ini berdasarkan pada pandangan struktural dengan linguistik sistemik fungsional. Nah, jadi untuk kurikulum 2006 ini lebih menekankan pada pandangan struktural. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lebih menekankan pada aspek kebahasaannya, bukan pada ke aspek fungsionalnya. Jadi ini nih untuk KD 2.3 dengan kalimat sederhana. Nah, kalimat sederhana ini kan lebih pada struktural. Ya. Nah, kalau kalimat sederhana berarti yang perlu kita pelajari adalah SPOK kan? Iya nggak? Iya, Bu. Iya, ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini jadi lebih pada struktural. Ya, beda dengan kurikulum 2013. Kalau 2013 ini lebih pada linguistik sistemik fungsional. Nah, jadi ini lebih pada ke praktik. Bagaimana sih kita bisa menerapkan aspek kebahasan di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa?
Itu ya. Jadi siswa itu nggak hanya mendeskripsikan benda-benda dalam kalimat sederhana, tetapi bagaimana sih siswa itu bisa mengenal teks deskriptif itu seperti apa, bagaimana dia bisa memahami teks deskriptif itu seperti apa. Nah, ini mengenal ini kan seperti memahami, menganalisis, itu ya. Tapi kalau di dalam kurikulum 2006 ini ya menulis. Nah, kenapa bahasa itu berbasis pada teks di dalam kurikulum 2013? Karena teks itu memiliki hubungan dengan pengembangan kemampuan berpikir. Ya, bahasa juga sebagai sarana berpikir. Nah, ini kita lihat bagian ini. Bahasa-bahasa ini dia terjadi di dalam pikiran, ya. Kemudian nanti di dalam pikiran kita di sini di pikiran ini kita mempunyai ide, mengolah kata, ya. Kemudian nanti divisualisasikan dalam bentuk teks. Itu. Oke, saya jelaskan ini semua nih. Bahasa-bahasa juga kan ini terbentuk dari ini ya, dua unsur, ada unsur makna dan ada unsur bentuk. Dari makna, kita lihat dari unsur makna. Nah, makna ini adalah pikiran atau konsep. Jadi makna ini hanya ada di dalam pikiran kita. Ya, ide, gagasan, pendapat ini adanya di dalam pikiran kita yang masih bentuknya makna. Nah, apakah makna ini akan bermakna jika hanya ada di dalam pikiran kita? Enggak. Karena yang paham hanya diri kita sendiri, iya enggak? Iya. Di kepala kita sendiri. Nah, oleh karena itu, makna yang ada di dalam pikiran kita ini harus divisualisasikan dalam bentuk. Nah, bentuknya ini bisa nanti bentuknya lisan ataupun tulis. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini pun nanti bermakna ya bahasa kita. Jadi apa yang ada di dalam pikiran saya, apa yang ada di dalam pikiran kalian, kemudian nanti kalian jelaskan dalam bentuk tulisan ataupun tulis. Itu. Namun apabila orang hanya punya bentuk aja nih kemampuan bahasanya, tapi tidak dipikirkan lagi, apakah terjadi proses bahasa di situ? Tidak. Tidak. Bu. Oke, jadi nanti asbun ya, asal bunyi. Ya, karena dia cuma ngomong aja nyerocos, tapi karena sebelumnya tidak dipikirkan maknanya itu apa, ya di dalam pikirannya itu tidak diolah bagaimana tata bahasanya, sehingga orang lain yang mendengarkannya pun itu nanti akan bingung. Itu ya, makanya bahasa ini merupakan proses berpikir, dimulai terbentuk dari unsur makna dan bentuk. Itu. Nah, kemudian dari proses berpikir ini nanti akan menciptakan insan yang memiliki kemampuan berpikir sistematik, terkontrol, empirik, dan kritis. Nah, bagaimana cara menciptakan insan yang memiliki kemampuan seperti ini? Maka harus dicapai melalui pendekatan saintifik. Nah, di dalam kurikulum 2013 ini proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik, di mana tahapannya adalah mengobservasi, mempertanyakan, menganalisis, dan melaporkan. Ya, jadi di dalam pendekatan saintifik ini, siswa bukan hanya disuapi materi aja, tetapi bagaimana siswa itu bisa memecahkan sendiri masalahnya. Jadi apa yang dia teliti, apa yang dia amati, kemudian nanti dia bertanya, ya apa yang ingin dia ketahui, kemudian nanti guru nggak langsung menjawab nih, tetapi silahkan kalian cari sendiri jawabannya. Nah, kemudian nanti kalian talar itu ya apa sumbernya dari mana, kalian baca, kemudian nanti silahkan dikomunikasikan di dalam kelas. Nah, itu melaporkan ini ya. Oke. Nah, kemudian nanti di dalam tahap ini nanti bisa dibentuk dalam teks tunggal dan teks majemuk. Nah, ini nanti saya jelaskan ya, apa itu teks tunggal dan majemuk. Nah, sebelum kita membahas teks tunggal dan majemuk, saya akan menjelaskan bahwa di dalam teks itu ada dua pembahasan, ya. Ada gender dan ada register. Untuk gender ini merujuk pada nilai-nilai atau norma-norma kultural yang direalisasikan dalam suatu proses sosial, gitu ya. Atau gender juga kita bisa mendefinisikan sebagai jenis teks, ya, yang berfungsi menjadi rujukan agar suatu teks dapat dibuat lebih efektif baik dari segi ketepatan tujuan ataupun tujuan sosial. Nah, jadi gender itu berbicara mengenai nilai-nilai apa sih yang harus kita perhatikan di dalam proses sosial, ya.
Kita kalau misalkan mau berbicara, nilai-nilai apa yang harus kita perhatikan? Sikap, Bu. Sikap. Oke, nilai sikap, nilai kesantunan, ya enggak, kesopanan. Nah, ini menyangkut genre gitu ya. Nah, kemudian register. Kalau register ini menyangkut pesan apa yang akan disampaikan, kepada siapa pesan itu ditunjukkan, dan dalam format bahasa yang bagaimana pesan itu disampaikan. Jadi register itu menyangkut tentang secara keseluruhan ya, di dalam kita menyampaikan teks, menyangkut pesan apa yang akan saya sampaikan. Nah, misalkan seperti sekarang ya, situasi sekarang. Saya ingin menyampaikan materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 ya. Berarti ini disebut sebagai medannya atau feel-nya. Kepada siapa pesan ini ditunjukkan? Kepada mahasiswa, gitu ya. Dan dalam format bahasa yang bagaimana pesan itu disampaikan. Nah, berarti saya menyampaikan dalam sarana daring seperti ini, ya melalui PPT. Itu register. Nah, terus berikutnya teks tunggal. Di sini ada 3 jenis, ya, ada gender cerita, gender faktual, dan ada gender tanggapan. Nah, untuk gender cerita ini terdiri dari 2 subgender. Ada subgender naratif, ini memiliki tujuan sosial yaitu menceritakan kejadian. Ya, menceritakan kejadian, misalkan kejadian apa nih, kalian ingin menceritakan kejadian yang ada di sinetron Ikatan Cinta. Nah, berarti kalian harus menceritakan dimulai dari yang awal sampai akhir. Itu seperti apa? Itu ya. Terus ada subgender non naratif, ini memiliki tujuan sosial yaitu mendeskripsikan kejadian atau isu. Nah, ini contohnya apa? Contohnya seperti kalian membaca makalah, membaca jurnal. Nah, ini non naratif sifatnya. Jadi tidak ada plotnya, tidak ada alurnya. Ya. Terus berikutnya gender faktual. Nah, faktual ini terbagi menjadi subgender, ada gender laporan dan ada prosedural. Nah, kalau laporan ini dia melaporkan kejadian atau isu atau melaporkan secara umum tentang berbagai kelas benda. Nah, jadi maksudnya untuk subgender laporan yang ada di SD itu ya, siswa itu bisa membuat teks laporan berdasarkan dari hasil observasinya. Nah, apa yang diobservasi? Yang diobservasi ini biasanya benda-benda seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun yang lainnya. Gitu. Terus subgender prosedural. Nah, ini lebih pada mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan, ya. Bagaimana siswa bisa membuat atau membaca teks mengenai langkah-langkah mengangkat telepon yang baik, ya. Terus berikutnya subgender tanggapan. Nah, subgender tanggapan ini ada 2, ada transaksional dan ada ekspositori. Nah, kalau transaksional ini dia lebih menegosiasikan hubungan informasi barang dan layanan. Nah, jadi contohnya seperti di dalam percakapan, ya misalkan ucapan terima kasih, maka jawabannya apa? Sama-sama. Kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, maka jawabannya adalah waalaikumsalam. Nah, ini adalah transaksional, ya. Jadi lebih pada kepercakapan. Ya. Terus ada subgender ekspositori. Nah, ini memiliki tujuan sosial yang menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Ya, jadi ekspositori ini lebih pada seperti kalian membaca koran, membaca fakta-fakta yang ada, membaca data. Nah, ini namanya ekspositori. Itu. Ya, ini semuanya adanya di teks tunggal. Nah, rata-rata untuk anak SD ini masih teks tunggal yang ada di buku siswa ya. Itu. Nah, kemudian teks majemuk. Teks majemuk itu seperti apa? Teks majemuk itu merupakan teks kompleks yang strukturnya itu lebih besar dan tersegmentasi ke dalam bagian-bagian yang dapat berupa bab, subbab, atau seksi atau subseksi. Jadi ini contohnya apa? Contohnya itu seperti ada deskripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel, dan abstrak. Nah, ini nanti akan kalian buat pada saat nanti di akhir ya, untuk syarat kelulusan itu. Ataupun kalian yang sudah buat makalah, kalian juga sudah buat teks majemuk, gitu ya.
Oke, nah kemudian teks majemuk juga diklasifikasikan menjadi dua jenis. Ada teks majemuk yang faktual dan fiksional. Nah, kalau yang faktual ini contohnya seperti proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah, buku teks, dan lain-lain. Kemudian untuk yang sifatnya fiksional itu sifatnya imajinatif ya, misalkan seperti novel. Itu ya, novel itu kan nggak mungkin satu lembar ya, tetapi bisa ratusan lembar. Nah, kemudian kita balik lagi ke bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013 ya. Jadi bahasa di dalam kurikulum 2013 itu adalah sebagai penghala ilmu pengetahuan dan pembelajaran berbasis pada teks. Nah, untuk penghala, jadi penghala itu menurut KBBI itu adalah sebagai penarik ya, penarik dalam konteks pembelajaran. Itu. Jadi sebagai pintu masuk untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi kita kalau mau mempelajari mata pelajaran IPA, IPS, matematika, ya harus menggunakan bahasa. Ya, bahasa Indonesia khususnya. Nah, kemudian juga untuk buku mata pelajaran yang lain ya yang berasal dari luar negeri ini pun kalau masuk ke Indonesia, ini harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Ya, karena prinsip dari kurikulum 2013 itu adalah ya bahasa Indonesia sebagai pintu masuk untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu. Dan sebagai media untuk menggaji atau mendistribusikan satu topik ke topik yang lainnya. Nah, jadi coba kalian nanti buka buku tema ya, buku tematik untuk buku guru, kalian baca tuh, kalian lihat nanti kompetensi dasarnya, pemetaan KD-nya kalian lihat dari awal sampai akhir, itu pasti ada bahasa Indonesia. Ya, pasti ada bahasa Indonesia di dalam pemetaan KD. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu adalah sebagai media untuk mendistribusikan dari satu kompetensi dasar ke kompetensi dasar yang lainnya. Ya, terus di dalam buku tema juga kan kebanyakan juga isinya cerita. Nah, cerita itu ya, bacaan cerita itu adalah sebagai penghubung antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, sehingga nanti untuk mengganti mata pelajaran itu tidak terlalu kaku karena ini sudah didistribusikan di dalam bahasa Indonesia. Gitu. Tahapan dalam pembelajaran teks itu seperti apa sih? Yang pertama itu adalah ada proses membangun konteks. Nah, membangun konteks ini melalui kegiatan mengamati teks dalam konteksnya dan menanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teks yang diamatinya. Jadi di sini sebelum siswa disuruh untuk menulis teks ya, siswa itu harus dibangun dulu rasa keingintahuannya mengenai apa yang akan dia pelajari. Ya, misalkan hari ini belajar tentang virus corona. Nah, maka harus dipemantik dulu ya, kita harus buat pertanyaan pemantik dulu, apa yang kalian ketahui tentang virus corona. Terus ada berapa korban yang menjadi korban dari virus corona di Indonesia. Nah, itu. Jadi harus kita bangun dulu konteksnya. Ya. Kemudian nanti setelah siswa itu sudah semangat ya untuk membahas virus corona, kemudian tahap yang kedua adalah membentuk model atau pemodelan. Nah, di sini siswa ini disuruh mengamati pola dan ciri-ciri teks yang diajarkan. Siswa dilatih untuk memahami struktur dan ciri-ciri kebahasaan. Jadi di sini di membentuk model ini siswa itu diberikan teks. Silakan kalian baca halaman sekian. Gitu ya. Nah, nanti siswa itu memahami, mengamati teks tersebut, isinya seperti apa, strukturnya seperti apa. Nah, kemudian nanti setelah nanti siswa membaca, tahap berikutnya adalah menyusun teks secara bersama. Nah, di sini kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas antara lain mendiskusikan jenis teks. Nah, jadi nanti setelah mereka membaca secara mandiri, kemudian mendiskusikan teks bacaan yang telah mereka baca. Itu seperti apa? Ataupun di sini guru bisa memberikan evaluasi, memberikan pertanyaan. Nah, nanti siswa itu diminta untuk mendiskusikan secara bersama-sama mengenai teks tersebut, ya, untuk menjawab pertanyaan dari guru.
Itu. Terus berikutnya mengembangkan teks secara mandiri. Nah, setelah nanti siswa belajar bersama-sama atau mendiskusikan cara bersama-sama, kemudian nanti siswa mulai mandiri dalam mengerjakan teks dan peran guru hanya mengamati siswa untuk penilaian. Jadi nanti siswa itu ya diminta untuk bisa menulis teks secara mandiri ataupun menyampaikan teks secara mandiri itu seperti apa. Nah, ini adalah tahapan dalam pembelajaran teks. Nah, baik itu tadi materi tentang pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Gamitan Kurikulum 2013. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.